hampir 2 tahun kita berbicara masalah poros maritim, dan sampai saat ini saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan, tapi masih banyak yang belum. Saya kira kita tahu semuanya, 23 Indonesia ada laut dan dalam air, dan kita harus mampu memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian lokasi geostrategis ini juga harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan. Gagasan sebagai poros maritim dunia bukanlah hal yang baru. Profesor Adrian Bernald Lapian telah menyampaikan gagasan serupa sejak tahun 1990-an. Namun gagasan tersebut mendapatkan momentum tertingginya saat sejumlah kekuatan besar dunia semakin mengalihkan perhatiannya pada sektor kelautan di Indo-Pasifik. Pada tanggal 22 Agustus 2007, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di depan Parlemen India menyampaikan pidato yang berjudul Confluence of the Two Seas yang mengenalkan pertama kali istilah Indo-Pasifik, yang merupakan kawasan laut yang terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bagian barat dan tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudera tersebut. Kemudian di bulan November tahun 2011, Presiden Barack Obama menetapkan kebijakan Pivot to the Pacific atau Rebalancing Toward Asia sebagai respons atas kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar di Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan ini adalah memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi. Rebalance diwujudkan dengan penarikan pasukan AS dari Irak dan dari Afghanistan, serta menambah perhatian ke Asia Pasifik untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan. 2 tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mencanangkan visi jalur sutra maritim abad ke-21 di hadapan Parlemen Indonesia yang dalam bahasa Inggris secara lengkap dinamakan Maritime Silk Road Economic Belt atau Maritime Silk Road. Inti dari visi ini adalah pembangunan prasarana transportasi laut dari Tiongkok melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika yang disponsori Tiongkok. Serangkaian 4 peristiwa di atas, yaitu Indo-Pasifik, India, dan Jepang di tahun 2007, Rebalancing Toward Asia Amerika Serikat di tahun 2011, Jalur Sutra Maritim Tiongkok di tahun 2013, dan Poros Maritim Dunia Indonesia di tahun 2014 menunjukkan persaingan politik internasional antara kekuatan besar Great Powers, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Jepang untuk memperebutkan akses dan kendali atas tiga hal utama di sepanjang rute pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yaitu jalur pelayaran, pasar, dan sumber daya alamnya. Dalam melihat realitas persaingan politik internasional di atas, Indonesia sebagai negara yang secara geografis tepat berada di tengah Indo-Pasifik perlu mengambil sikap agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari dinamika geopolitik kawasan. Manfaat tersebut bukan terbatas pada kesejahteraan, tetapi juga manfaat bagi kebesaran bangsa Indonesia yang sejak zaman Sriwijaya telah menjadi regional hegemon di Asia Tenggara.